Walaupun banyak isu yang berhembus dan ketakutan Pak Prabowo ini masih terafiliasi dengan Orde Baru, yaitu menunggangi isu agama. Mengapa seperti itu? Karena hanya dengan itu mereka akan bisa menyerang dan mengumpulkan massa dengan sangat mudah. Dan apakah betul bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan bersatu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Cawapres dari Anies Baswedan belum kunjung ditentukan. Dan ini saya kira yang menimbulkan kecurigaan pada saya akan apa yang terjadi antara Ganjar dan Prabowo. Ini sebenarnya adalah sebuah rekayasa yang diciptakan oleh seseorang. Perseteruan di antara mereka berdua ini adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menekan agar Anies segera mengumumkan cawapres mereka. Dan seperti apa kira-kira? Tapi yang pasti saya akan katakan bahwa Ganjar dan Prabowo ini masih mungkin akan bersama untuk berpasangan presiden dan wakilnya. Kira-kira siapa presidennya, siapa wakilnya? Tulis komentar kalian di sini, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Ada sebuah anggapan bahwa Pak Jokowi ini seakan-akan itu balelo kepada Bu Mega. Dan beberapa hal yang dilakukannya ini seakan-akan itu ditentang oleh Bu Mega, dan apapun yang menjadi persetujuan Bu Mega, ini Jokowi ini belum tentu mau melakukannya. Misalkan Jokowi tidak terang-terangan mengendorse Ganjar Pranowo, atau bagaimana Bu Mega ini tidak setuju tentang menurunkan batas usia yang dianggap di sini ingin melenggangkan Gibran untuk bisa menduduki kemungkinan menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto mungkin. Nah, ini sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi konspirasi di luar sana sangat bergulung dan pekat sebuah anggapan bahwa Jokowi dan Megawati ini sedang tidak di dalam satu kubu yang sama. Nah, saya menganggap bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sengaja diciptakan, sengaja memang dibuat, sengaja dihembuskan oleh kubu PDI Perjuangan tentu saja, agar lawan ini menganggap, oh, orang yang saat ini bersaing ini sedang ribut, sehingga mereka ini nggak terlalu siap-siap atau mempersiapkan kondisi peperangan yang seharusnya mereka sudah siapkan dari sekarang. Atau bisa jadi menganggap remeh musuh agar mereka ini akhirnya terkecoh dan telat di last minute. Bahkan ini juga yang akhirnya terjadi dengan adanya sebuah tanda-tanda bahwa Pak Surya Paloh akan mengumumkan siapa wakil presiden atau calon wakil presidennya Mas Anies ini di last minute. Yang tentu saja ini membuat kubu Demokrat ketakutan dan juga geram. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Karena ini selain juga membuat mereka semua, lawan-lawan politiknya ini merasa bahwa mereka ini di atas angin karena melihat perseteruan di antara mereka berdua, ini juga menguatkan posisi Jokowi bahwa presiden itu tidak harus selalu petugas partai, dan menunjukkan bahwa seorang presiden pun diberikan kewenangan, bahkan di saat-saat terakhir tidak harus selalu menjadi beo dari apa yang disampaikan oleh partai PDIP sebagai partai pengusung dari Jokowi. Ini satu sandiwara politik yang kalau saya pikir bisa saja terjadi dan memang ingin dihadirkan agar itu tadi lawan politiknya menganggap bahwa oh, lawannya ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Padahal yang terjadi sebenarnya bisa saja mereka ini saling melakukan konsolidasi, sedang berbicara kira-kira siapa yang mungkin patut untuk menjadi presiden. Seperti kita tahu, PDIP memiliki persentase yang lebih besar. Tetapi senioritas Pak Prabowo jelas lebih senior. Walaupun banyak isu yang berhembus dan ketakutan Pak Prabowo ini masih terafiliasi dengan Orde Baru. Tapi dua orang ini dua orang yang memang sangat luar biasa. Pak Prabowo sudah menjadi seorang negarawan, Pak Ganjar sebagai seorang pemimpin daerah yang didukung oleh partai terbesar di Indonesia saat ini. Ini masih menduduki peringkat pertama survei di antara 3 calon presiden yang saat ini ada. Dan PDIP
memiliki tiket sendiri yang bisa melanggeng tanpa harus berkoalisi dengan partai apapun yang ada di sini. Mereka bersatu ini tentu saja adalah sebuah cara yang terbaik dengan menurunkan ego agar nasionalisme bangsa ini masih tetap bisa terpelihara. Seperti kita tahu, proksi asing masuk mencoba untuk menunggangi oposisi dengan cara yang klasik terjadi di banyak negara-negara, yaitu menunggangi isu agama. Mengapa seperti itu? Karena hanya dengan itu mereka akan bisa menyerang dan mengumpulkan massa dengan sangat mudah. Orang di Indonesia mungkin saja ini lebih takut dosa dibandingkan takut salah memilih presiden atau nanti jadi miskin gara-gara mereka terlalu percaya akan janji-janji presiden yang nggak mungkin akan bisa terwujud. Sehingga satu solusi untuk melawan ini semua, sama seperti saat Pak Prabowo kemudian masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi, adalah dengan persatukan perbedaan di antara mereka berdua ini. Ini akan menjadi konsolidasi nasional yang sebenarnya, konsolidasi kaum nasionalis yang akan bisa menahan gempuran banyak isu yang dilemparkan dari pihak luar sana. Kita tahu kondisi geopolitik saat ini sedang tidak baik-baik saja juga. Dan salah memilih di pemilu tahun 2024 depan, ini akan mengakibatkan pembangunan dan percepatan pembangunan dengan bonus demografi yang akan kita dapatkan ini bisa terkompromisasi dan jadi sesuatu yang tidak maksimal nanti. Saya akan yakin sekali nanti di akhir-akhirnya akan ada pengumuman Ganjar dan Prabowo ini akan bersama. Dan sebelum itu mungkin akan ada santer sekali Ganjar dengan wakil presiden siapa dan Prabowo dengan wakil presiden yang mana. Padahal ini semua sebenarnya bukan sesuatu yang akan dimunculkan, bukan dipasangkan. Akhir-akhirnya nanti saya tetap melihat akan ada kemungkinan mereka ini bersama. Dan saat itu terjadi, maka pemilu akan cuma satu putaran dan ini akan segera diakhiri secepat mungkin. Sedangkan untuk orang-orang yang ditakutkan di sini jadi cawapres kayak Gibran dan yang lain-lain, saya pikir mereka disiapkan untuk menjadi menteri dan juga kader-kader partai yang lain yang selama ini mungkin telat untuk memupuk dirinya seperti Golkar dan Airlangga Hartartonya yang terpaksa harus mengambil figur seperti Ridwan Kamil untuk ditarik. Dan sangat bisa misalkan Gibran tiba-tiba dimasukkan ke dalam Golkar ini untuk dipersiapkan menuju ke 2029 nanti. Yang walaupun kita lihat bahwa jika nanti Ganjar akan melanjutkan atau Prabowo akan melanjutkan, sangat mungkin wakil presidennya akan bisa diamankan dari orang yang masih satu kubu dengan kubu nasionalis yang saat ini ada. Sehingga akan lebih bisa disimpelkan pemilu ini seperti mungkin saat Orde Baru, walaupun zamannya tidak akan pasti akan sama di sini. Akan ada dua saja, kaum nasionalis dan kaum agamis. Dan akan lebih gampang untuk memilih karena kaum agamisnya pun ini agamis yang nasionalis, yaitu kanan yang agak ke tengah, bukan kanan yang terus kebablasan dan menganggap bahwa agamis yang lainnya ini perlu dipurifikasi. Semua akan terkristalkan menuju ke sana dan akan lebih gampang untuk mengkonten hal-hal yang tidak diinginkan. Yang curiganya adalah pesanan dari luar dan proksi dari kekuatan-kekuatan yang menguasai Indonesia dan mengubah kebijakan agar bisa menguntungkan negara mereka. Bisa saja apa yang saya katakan ini adalah sebuah konspirasi yang ada di kepala saya saja. Tetapi saya tetap meyakini bahwa dua kubu nasionalis ini tahu sekali bahwa lawannya adalah bukan di antara mereka. Lawan mereka adalah oposisi yang tanpa mereka ketahui ditunggangi oleh proksi asing. Sehingga konsolidasi yang senyap ini memang masih terjadi dan harus lebih sering dilakukan. Terutama jika nanti saat AHY ini tidak didapuk menjadi calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, maka kemanapun Demokrat berlabuh, partai-partai koalisi bernafas kebangsaan atau nasionalisme ini masih akan tetap menang dan melanjutkan nafas perjuangan yang telah kita jalani selama 9 tahun ke belakang menuju ke Indonesia Emas, dengan sebelumnya ada bonus demografi di tahun 2035 nanti. Bagaimana menurut pendapat kalian? Coba tuliskan komentar kalian di bawah sini. Dan apakah betul bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto akan bersatu? Dan kira-kira siapa presiden dan siapa wakil presidennya? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.